Halo Hydra Cindo Lovers, bertemu lagi dengan Mimin yang kali ini akan membawakan alur cerita drama historikal, Love Like the Galaxy, yang dibintangi oleh Wu Lei dan Zhao Lusi. Karena tak perlu basa-basi lagi, yuk mari kita ceritakan sekarang. Sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan notifikasi kalian dengan tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan updatean terbaru dari kami. Drama ini dimulai dengan munculnya Jenderal Ling Bui, yang mana baru saja berpulang dari medan perang dan mendapatkan penghargaan dari Kaisar. Setelah titah diterima, Ling Bui lantas tak langsung pulang, namun malah bergegas pergi lagi dan memberikan pesan. 转告圣上，臣收到要案信报，待处理完之后，便回宫陪圣上用膳。届时，臣会亲自向圣上请罪。 Ternyata kepergiannya kali ini adalah berkaitan dengan penyelundupan senjata yang mana masih ada sangkut pautnya dengan keluarga Cheng. Sehingga dari atas bukit ia memata-matai si pelayan keluarga Cheng untuk melihat aksinya. Di sisi lain, di bawah sana, di mana seorang bibi tua, lebih tepatnya seorang pelayan kediaman Cheng, sedang melaksanakan misinya untuk menggeret nona keempat mereka untuk segera diajak pulang ke kediaman Cheng, sebab menurut berita orang tua nona keempat akan segera pulang. Nona keempat tersebut tak lain dan tak bukan ialah Cheng Shaoxiang, atau yang biasa orang tuanya panggil Niao Niao. Cheng Shaoxiang diperankan oleh Zhao Lusi, seorang gadis muda yang berusia belasan tahun di mana sedari lahir ia ditinggal orang tuanya berperang dan hanya tinggal bersama nenek dan bibinya. Karena itulah, ia tak pernah mendapatkan kasih sayang sepasang orang tua, bahkan nenek dan bibinya pun memperlakukan Niao Niao dengan sangat tidak baik. Banyaknya drama yang dilakukan oleh nenek serta bibi Niao Niao membuat Niao Niao secara tak langsung juga meniru sifat nenek dan bibinya. Kembali ke pelayan tua yang membujuk Niao Niao untuk pulang, mau tak mau akhirnya Niao Niao menuruti semua perintah pelayan tersebut, namun Niao Niao cukup puas karena sebelum ia pulang ia terlebih dahulu sukses mengerjai pelayan tua tersebut. Beralih ke kediaman Cheng, di mana nyonya besar Cheng atau nenek Niao Niao sedang menunggu Niao Niao dari desa terpencil tersebut. Namun ternyata yang pulang duluan bukanlah Niao Niao melainkan orang tua Niao Niao. Senang sekaligus bingung. Senang karena akhirnya anak pertamanya pulang. Bingung karena Niao Niao sampai sekarang belum juga datang, padahal orang tuanya sudah datang. Sedang di tempat lain, yakni di tengah perjalanan Niao Niao ia dicegat oleh pasukan Ling Bui, yang mana pasukan tersebut sedang menggeledah sesuatu, yang memaksa untuk menggeledah kereta kuda yang ditumpangi oleh Niao Niao. Dengan kecerdikannya Niao Niao memberikan isyarat kepada Jenderal Ling Bui, bahwa seseorang yang ia cari berada dalam tumpukan jerami. Berusaha sekuat tenaga pelayan itu berteriak dan mencoba menghalang-halangi, namun sanggup dicegah oleh para anak buah Ling Bui. Dengan cepat Ling Bui memerintahkan anak buahnya untuk segera membakar tumpukan jerami tersebut, dan ya benar saja. Orang yang mereka cari ada dalam tumpukan jerami tersebut. Marah dan kesal membuat pelayan tua itu gregetan terhadap Niao Niao. Dan tanpa pikir panjang setelah sampai kediaman Cheng, pelayan tua itu bergegas mencari nyonya besar dan menceritakan apa yang telah menimpa Paman Dong, yakni saudara si nyonya besar. Tak hanya itu, pelayan tua tersebut sempat menyumpah serampahi Niao Niao tanpa tahu bahwa orang tuanya telah tiba dan mengawasi si pelayan tua itu. Merasa heran dan bingung tentang apa yang terjadi, kedua orang tua Niao Niao pun langsung bergegas mencari Niao Niao dan yah, setelah bertemu mereka sangat miris melihat kondisi Niao Niao. Tapi si nenek dan bibi Niao Niao malah berakting,
sehingga membuat Niao Niao pun ikut berakting. Sungguh keluarga yang penuh dengan drama. Setelah Niao Niao berpura-pura sakit dan dibawa ke dalam kediaman, ayahnya mengurusnya dengan sepenuh hati. Namun ibunya menyadari bahwa ada yang salah dengan semua ini, di mana ibunya mengetahui bahwa Niao Niao hanyalah berpura-pura. Di sisi lain, beberapa saat setelah kepulangan Niao Niao, kedua orang tua Niao Niao dikagetkan dengan datangnya Jenderal Ling Bui ke kediamannya. Ternyata kedatangannya kali ini adalah untuk memberitahu keluarga tersebut bahwa Paman Dong telah mereka tangkap terkait kasus penyelundupan senjata. Terkejut sekaligus kecewa, itulah yang saat ini mereka rasakan. Setelah berbincang-bincang sedikit, akhirnya Jenderal Ling Bui pamit, namun ia tahu bahwa nona keempat yang telah membantunya tadi sedang mengintip di atas sana, sehingga ia dengan sengaja mengucapkan kata sindiran untuk Niao Niao. Malam harinya, nenek Niao Niao sok hebat, karena mengetahui bahwa saudaranya, yakni Paman Dong telah ditangkap oleh Jenderal Ling Bui, dan memohon kepada ayah Niao Niao untuk membantu melepaskan Paman Dong dari jeratan Ling Bui. Setelah tragedi drama menangis yang luar biasa yang nenek lakukan, orang tua Niao Niao kembali ke kamar Niao Niao untuk melihatnya. Namun akal cerdik Niao Niao muncul. Dirasa wajahnya kurang meyakinkan. Ia menambahkan bedak ke area bibirnya akan terlihat lebih pucat. Ayahnya yang tak terlalu memperhatikannya sangat sedih dibuatnya. Namun ibunya bukanlah seorang yang bodoh. Ia tahu bahwa Niao Niao sedang berpura-pura. Dari situlah rencana ibu Niao Niao dimulai, yakni untuk mendisiplinkan anak perempuan satu-satunya itu. Di pagi harinya Ling Bui mendapatkan kiriman misterius dari Niao Niao, yakni sebuah sarang dari jerami yang di dalamnya ada sobekan kain. Setelah merangkainya, akhirnya Ling Bui paham bahwa benda itu adalah sebuah clue atau petunjuk baginya untuk menjalankan misinya. Di sisi lain, di kamar Niao Niao, ia sedang bernegosiasi kepada pelayannya untuk tidak meminum obat racikan tersebut. Namun ternyata kedua orang tuanya malah datang. Dan mau tak mau Niao Niao harus meminum obat pahit tersebut. Padahal sebenarnya ia sudah sembuh. Saat Niao Niao sedang meminum obatnya, terdengarlah suara ramai-ramai dari halaman sana. Merasa ada sesuatu yang tak benar, akhirnya ayah dan ibu Niao Niao bergegas pergi ke depan dan melihat aksi nyonya besar yang sedang menjalankan aktingnya. Setelah ayah dan ibunya telah sampai di halaman, Niao Niao dan pelayannya mengintip dari atas sana dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Nyonya besar sedang berakting untuk masuk ke dalam sumur, karena merasa kecewa terhadap ayah Niao Niao yang tak mau membantu Paman Dong. Setelah upaya masuk sumur gagal, kini nyonya besar malah menjedotkan kepalanya menuju tembok, sontak saja, membuat ia langsung tersungkur kesakitan. Di sisi lain ibu Niao Niao mengetahui bahwa Niao Niao sedang mengintip di atas sana, dan langsung bergegas menuju ke atas untuk menegur Niao Niao. Sejak saat itulah Niao Niao menyadari bahwa ibunya tak sebaik yang ia bayangkan. Padahal ibunya melakukan ini semua karena demi masa depan putrinya tersebut. Beralih ke kantor utama Jenderal Ling Bui, di mana ia sedang menginterogasi Paman Dong. Tak perlu waktu lama akhirnya Ling Bui berhasil mendapatkan info dari Paman Dong. Di kediaman Cheng, nyonya besar tengah menangis karena kedatangan Huao, seorang bibi tua yang dulu pernah dibantu oleh ayah Niao Niao. Bibi itu menceritakan semua yang baik-baik tentang ayah Niao Niao sehingga membuat nyonya besar sadar bahwa seharusnya ia tak berhak membela Paman Dong melainkan membela anaknya. Pada malam hari ayah Niao Niao sedang membujuk ibunya alias nyonya besar,
dan di seberang sana Niao Niao sedang mengintip dan diketahui oleh ibunya lagi. Merasa tak pantas akhirnya Niao Niao diminta untuk memperlihatkan tangannya, dan ibu Niao Niao langsung memukul tangannya dengan penggaris. Padahal awalnya ibu Niao Niao membawa penggaris tersebut untuk mengukur ukuran baju Niao Niao, tapi malah disalahpahami oleh Niao Niao. Di pagi harinya, Niao Niao diberikan berbagai macam hadiah dari ibunya. Namun ternyata hadiah itu adalah sebuah daya tarik untuk membuat Niao Niao mau belajar membaca dan menulis. Seisi kediaman Cheng tengah menunggu Paman Dong untuk melihatnya sebelum dijatuhi hukuman. Semua tetua sudah berkumpul namun para anak muda seperti Niao Niao malah belum terlihat. Dan ya benar saja, Niao Niao malah datang terlambat. Namun malah dinyinyirin terus-menerus oleh bibinya. Tak lama kemudian, Cheng Yang atau yang biasa dipanggil Yang Yang, juga baru muncul, lebih telat ketimbang Niao Niao. Namun ibu Yang Yang malah memujinya. Setelah Paman Dong tiba, semua keluarga Cheng keluar untuk melihat. Dan dari situlah drama-drama lainnya mereka buat lagi. Setelah pertemuan selesai, para tetua sedang merundingkan perihal acara Imlek nanti. Di mana paman ketiga dan kedua anak laki-laki orang tua Niao Niao akan pulang. Karena ruangan yang terbatas, harus memaksa keluarga Niao Niao bertahan di area samping. Karena bibinya kekeh tak ingin pindah dari ruangan utama. Melihat bibinya yang galau, membuat ide jahil Niao Niao muncul, dan menghasut sejuta cara untuk membuat bibinya tetap tinggal di ruang utama. Dengan tipu muslihat yang diarahkan Niao Niao akhirnya bibinya merayu nenek, agar ia tetap tinggal di ruang utama, dan akhirnya nenek menyetujuinya. Tak lama setelahnya, para perwakilan kaisar tiba dan memberikan dekret kepada orang tua Niao Niao, yakni akan diberikan kediaman baru untuk keluarga tersebut. Sekarang gantian bibinya yang bimbang. Ia bersikeras untuk ikut namun ditolak mentah-mentah oleh ibu Niao Niao. Itulah alur cerita drama historikal, Love Like the Galaxy, episode 1-3. Nantikan episode-episode selanjutnya.